Selamat datang di Breaking the Myths. Halo semuanya, kembali lagi di Breaking the Myths seri kedua. Sebelumnya kita udah bahas nih tentang First Instinct Fallacy. Nah sekarang di video ini kita bakalan bahas tentang learning style atau gaya belajar. Jadi apa sih gaya belajar itu? Oke, beberapa dari kalian pasti pernah dengar tentang apa itu gaya belajar. Banyak juga website di internet sana yang menyediakan tes-tes untuk melihat gaya belajar kita. Salah satu gaya belajar yang pasti kita pernah tahu ada gaya belajar visual, auditori, sosial, kinestetik, reading, dan lain sebagainya. Oke, contohnya nih, orang-orang dengan gaya belajar auditori, mereka akan memahami sebuah materi melalui hal-hal yang bersifat audio, seperti audiobook atau semacamnya. Atau mungkin juga orang-orang dengan gaya belajar kinestetik, mereka akan memahami pelajaran saat mereka turun di lapangan dan mengaplikasikan materi-materi yang mereka terima. Pernah nggak dengar tentang gaya belajar? Pernah? Pernah. Aku pernah ikut tesnya waktu sekolah. Tentang gaya belajar pernah sih. Kamu lebih mudah belajar dengan gaya belajar apa? Sejauh ini sih kalau nggak ada musik gitu ya, soalnya ada musik tuh ganggu, jadi aku harus tenang, terus nggak ada orang yang berisik gitu, aku harus belajar di ketenangan lah pokoknya. Kalau menurut aku lebih mudah kalau misalnya aku baca dulu. Waktu itu aku tes sidik jari ya, keluar hasilnya sih kinestetik. Apa yang dimaksud dengan gaya belajar tersebut? Katanya sih kalau mudah nangkepnya tuh kalau dengan gerakan gitu, nggak tahu sih, mungkin aku harus joget. Kalau baca kayaknya yang tentang visual ya, jadi kayak ngelihat gitu. Aku kayaknya lebih ke visual deh, karena aku ngelihat sesuatu baru aku bisa nangkep. Jika orang itu nyaman dalam kondisi tertentu, misalkan kayak yang aku bilang tadi. Hyman and Rosoff di tahun 1984 mendeskripsikan ada 4 tahapan dari pendekatan gaya belajar yang sering digunakan di sekolah. Yang pertama adalah pengidentifikasian gaya belajar dari tiap-tiap individu. Yang kedua, mengklasifikasikan gaya belajar pada kategori-kategori tertentu. Yang ketiga, mencocokkan gaya belajar dengan gaya pengajaran guru. Dan yang keempat adalah mengajarkan guru untuk melaksanakan tahap 1-3 dalam sebuah training. Nah, untuk keempat tahapan tersebut, perlu adanya syarat khusus sampai akhirnya bisa berjalan dengan baik dan hasilnya valid serta reliable. Untuk persyaratan pertama, perlu adanya konsep yang jelas terkait gaya belajar. Untuk persyaratan kedua, harus ada alat asesmen yang valid untuk mengklasifikasikan siswa ke dalam sebuah kategori dari gaya belajar. Lalu yang ketiga, adanya pembuktian tentang bagaimana gaya belajar dan gaya pengajaran guru dapat berpengaruh pada hasil dari pembelajaran siswa. Jika disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh Hyman and Rosoff, sampai saat ini gaya belajar masih belum bisa memenuhi syarat-syarat tersebut. Kenapa sih? Misal di syarat pertama, harus ada konsep yang jelas untuk menjelaskan gaya belajar. Sayangnya, udah lebih dari 1 dekade, gaya belajar ini belum punya konsep yang jelas. Di tahun 2004, Kofield dan kawan-kawan melakukan sebuah penelitian. Di penelitian tersebut menjelaskan bahwa model-model dalam gaya belajar itu tidak mempunyai konsep yang sama satu sama lainnya. Misal, pada konsep VARK atau biasa kita sebut visual, auditory, reading, dan kinestetik yang membahas modalitas sensori tidak akan sama dengan model dari Honey Mumford yang dimana mereka tidak membahas modalitas sensori sama sekali. Untuk syarat yang kedua, adakah alat asesmen yang valid dan reliable untuk mengukur gaya belajar? Jawabannya sampai sekarang masih belum ada. Tapi ada loh yang namanya LSS. LSS atau kepanjangan dari Learning Style Skill merupakan sebuah skala yang udah valid dan reliable untuk mengukur preferensi belajar yang kita miliki. Jadi sebagai sarana untuk pengenalan diri, bukan untuk mengklasifikasikan kita ada pada gaya belajar apa ya. Nah, di syarat yang ketiga,
perlu adanya penjelasan apakah hasil belajar siswa yang naik merupakan hasil dari gaya belajar siswa atau mungkin cara pengajaran guru yang sudah efektif. Karena mungkin saja hasil dari belajar siswa yang naik itu merupakan hasil dari cara penyampaian guru yang sudah efektif, bukan dari gaya belajar para siswa. Didasarkan pada 3 pembuktian tadi, bisa dinilai bahwa klaim-klaim tentang gaya belajar ini tidak terbukti secara ilmiah. Karena dalam kenyataannya, siswa melibatkan seluruh modalitas dalam dirinya untuk belajar. Nggak hanya satu modalitas aja. Jika melihat model dari gaya belajar, guru hanya akan mengajarkan hal-hal yang paling dominan ada pada siswa. Hal itu bisa menjadi pedang bermata dua, karena hal-hal yang tidak diajarkan, seperti hal-hal yang kurang dominan pada siswa, akan melemah seiring berjalannya waktu. Padahal guru harusnya memberi pengajaran terhadap seluruh modalitas yang dimiliki siswa, untuk akhirnya mereka bisa menghadapi tantangan-tantangan di luar kelas.